Satya Ardita Rizky Amalia dari kelas 02 SIDP 003 Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang ingin menjelaskan tentang sastra populer dan sastra perempuan. Kira-kira apa sih sastra populer dan sastra perempuan itu? Menurut Burhan Nurgiantoro dalam buku Teori Pengkajian Fiksi, sastra populer adalah sastra yang populer pada masanya dan banyak pembacanya, khususnya pembaca di kalangan remaja. Sastra populer ini mulai banyak dikenal orang pada tahun 1970-an. Untuk ciri-ciri dari sastra populer itu sendiri, yang pertama, karya sastra populer ini hanya berfungsi sebagai hiburan saja. Lalu untuk ciri yang kedua, sastra populer ini hanya menampilkan masalah secara ringan. Lalu ciri yang ketiga, sastra populer ini cenderung bersifat klise atau kisahnya hanya diulang-ulang saja. Dan untuk ciri selanjutnya, karya sastra populer ini biasanya dibuat menggunakan imajinasi yang sangat tinggi, bahkan cenderung jauh dari kejadian di dunia nyata. Untuk tokoh-tokoh yang ada pada era sastra populer ini, yang pertama ada Hilman dengan karyanya yang berjudul Lupus, lalu yang kedua ada Sapardi Djoko Damono dengan salah satu karyanya yang berjudul Hujan Bulan Juni, lalu tokoh yang ketiga ada Khairil Anwar dengan karyanya yang berjudul Deru Campur Debu, lalu yang keempat ada N. Hadini dengan Hati yang Damai. Selanjutnya untuk sastra perempuan. Pada dasarnya, istilah sastra perempuan belum digunakan secara umum untuk merujuk pada karya sastra yang ditulis oleh perempuan karena masih belum adanya kepastian dari definisi tersebut. Bahkan, para literatur dalam bahasa Inggris lebih sering menggunakan istilah women's writing untuk merujuk pada karya sastra yang ditulis oleh perempuan. Untuk ciri-ciri dari sastra perempuan itu sendiri, yang pertama, mengandung sisi feminisme yang berani dalam mengungkapkan cinta dan seks dalam bentuk yang berbeda. Lalu ciri yang kedua, seringkali hanya menjadi objek kajian dan bukan sebagai pelaku karya sastra. Lalu ciri yang ketiga, sering dijadikan inspirasi bagi banyak karya sastra. Lalu ciri yang keempat, perempuan menjadi objek kajian bagi banyak karya sastra, baik itu dalam bentuk puisi, novel, roman, cerpen, dan sebagainya. Lalu ciri yang kelima, sastra perempuan ditempatkan sebagai tokoh yang memiliki ciri khas dengan sifat keperempuanannya, yang tidak berdaya, lemah lembut, penurut, pasrah, dan baik hati. Untuk tokoh-tokoh pada era sastra perempuan ini sendiri, yang pertama ada Di Lestari dengan karyanya yang berjudul Filosofi Kopi dan Perahu Kertas. Lalu tokoh yang kedua ada Ayu Utami dengan karyanya yang berjudul Lalita. Lalu tokoh yang ketiga ada Ika Natasha dengan karyanya yang berjudul Critical Eleven dan Susah Sinyal. Lalu tokoh yang keempat ada Mira Wijaya dengan karyanya yang berjudul Cermin Tak Pernah Dusta. Dan masih banyak lagi tokoh pada era sastra perempuan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.